Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari-hari Anda selalu bahagia dan sukses selalu. Baik sahabat-sahabat semua, perkenalkan, nama saya Arianto Tarihoran. Saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita memulai videonya, ini adalah video tentang ujian tengah semester atau disingkat dengan UTS, yang bermatakan kuliah bimbingan dan konseling, dan dibimbing atau dibina oleh Ibu Suci Habibah MPD. Baik sahabat-sahabat semua, sebelum kita memulai videonya, tentunya jangan lupa subscribe, komen, and share. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan membawakan tema tentang pengertian layanan dalam bimbingan konseling. Menurut pandangan kita, layanan adalah suatu tindakan sukarela dari suatu pihak ke pihak lainnya, dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pelayanan secara umum menurut Purwodarminta ialah menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Pengertian layanan bimbingan konseling adalah pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu ataupun kelompok individu. Baik, untuk bagian B, yaitu bagian-bagian layanan dalam bimbingan konseling. Bagian-bagian layanan dalam bimbingan konseling itu terdiri dari 10 bagian. Yang pertama ialah layanan orientasi, dan yang kedua adalah layanan pembelajaran, yang ketiga layanan informasi, keempat layanan penempatan dan penyaluran, yang kelima ialah layanan penguasaan konten, dan yang ketujuh yaitu konseling individu, yang kedelapan yaitu bimbingan kelompok, yang kesembilan konsultasi, dan yang kesepuluh layanan meditasi. Baik, untuk layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan yang baru dimasukinya dalam. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan bimbingan konseling yang mampu mencangkup kegiatan lainnya, karena layanan ini memberikan berbagai informasi, baik informasi pribadi, sosial, karir maupun belajar. Hal ini secara tidak langsung dapat menyampaikan atau menyelesaikan masalah yang dialami siswa secara keseluruhan. Layanan ini dapat menambah wawasan siswa, mengenali dirinya atau konsep diri, dan mampu menata masa depan sebaik mungkin. Yang ketiga ialah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi atau menguasai kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran ini berfungsi untuk mengembangkan atau pengembangan. Tujuan dari layanan bimbingan belajar adalah membentuk siswa mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan semua potensi siswa secara optimal.
dengan cara memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui kebiasaan atau kegiatan belajar yang positif dan efektif. Sesuai dengan kemampuan, minat, dan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan dari perencanaan pendidikan dengan kesiapan mental agar siswa mampu mandiri dalam belajar. Adapun layanan yang keempat yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini ialah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Thohirin menyatakan bahwa layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan di madrasah dan sesudah tamat. Memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Thohirin juga menyatakan bahwa layanan penempatan dan layanan bertujuan supaya siswa bisa menempatkan diri dalam program studi akademik dan lingkup kegiatan non-akademik yang menunjang perkembangannya serta semakin merealisasikan rencana masa depannya. Layanan penempatan dan penyaluran bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai dengan pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan baik fisik maupun psikis atau lingkungan sosio-emosional termasuk lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan siswa. Baik, adapun layanan yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bentuk kepada siswa baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan ataupun kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan ataupun kompetensi yang dipelajari merupakan salah satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum, dan aturan, nilai, persepsi, efeksi, sikap, dan tindakan. Dengan penguasaan konten, siswa diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang di dalamnya. Adapun tujuan dari layanan penguasaan konten ini ada dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah dikuasainya sesuatu konten tertentu. Konten merupakan suatu unit materi yang menjadi pokok bahasan yang dikembangkan oleh guru, pembimbing, dan dijalani oleh siswa. Baik sahabat-sahabat semua, adapun kesimpulan dari video kali ini yaitu tentang layanan bimbingan konseling. Kesimpulan, layanan bimbingan konseling adalah pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu ataupun kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Maka di dalam pengertian bimbingan dan konseling merupakan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Layanan bimbingan konseling ini sendiri sejatinya merupakan sebagian integral dari pendidikan dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Yang oleh karena itu, layanan bimbingan konseling ini sangat penting, di mana dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Mungkin sekian video dari kami.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi